STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali di malam yang berbahagia ini kita kembali dapat menyapa para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan juga radio Sunnah Takengon dan radio Al-Kans Kota Langsa. Dan kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendengar pencerahan dari ilmu agama ini dapat memberikan penambahan wawasan kita terhadap ilmu agama dan bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dimana dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya para syaitan. Bulan yang dimana kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bertemu dengan bulan yang mulia tersebut, tidak ada salahnya kita kembali murajaah, kita kembali mengulang apa yang telah mungkin kita ketahui ataupun kita belum ketahui untuk mempelajari tentang masalah apa-apa saja yang berkaitan tentang puasa. Karena jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bertemu dengan bulan mulia tersebut. Kita ingin keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Di sini menandakan bahwasanya orang-orang sebelum kita itu juga diwajibkan tentang puasa, tetapi caranya berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat tersebut dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Kita menginginkan bahwasanya semua dari kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang besar, perkara yang agung. Nah, untuk mendapatkan perkara yang besar itu kita membutuhkan usaha, membutuhkan mujahadah, membutuhkan mengeluarkan seluruh tenaga kita untuk mendapatkan hal yang mulia tersebut. Nah, untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu apa saja hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan. Pepatah Arab pernah mengucapkan suatu perkataan yang indah. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu menginginkan kesuksesan. Kamu menginginkan kesuksesan, kebahagiaan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu menginginkan kesuksesan tetapi kamu tidak menempuh caranya, menempuh metodenya. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya kapal pesiar itu tidak bisa berjalan di atas daratan. Dia pengen untuk dia sukses di bulan Ramadan, tetapi dia tidak menempuh cara-caranya. Dia tidak tahu bagaimana tentang hukum-hukumnya. Maka bagaimana mungkin dia akan bakalan sukses? Dia bakalan sukses untuk bertemu dengan bulan Ramadan.
bagaimana dia bisa optimal di dalam bulan Ramadan tersebut. Nah, butuhnya kita kepada persiapan. Semua hal kita butuh kepada persiapan. Tidak mungkin kita langsung instan begitu saja, tidak mungkin. Nah, di malam yang berbahaya ini, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari sedikit ya tentang masalah puasa tersebut. Puasa dalam bahasa Arab yaitu as-siyam atau as-saum secara bahasa. Secara bahasa as-saum maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Ya. Sedangkan menurut istilah as-siyam itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ya. Makna siyam tadi kita sudah bahas secara istilah, yaitu secara bahasa yaitu apa? Al-imsak, yaitu menahan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian hukum puasa Ramadan. Kita sudah, mungkin semua orang sudah tahu bahwasanya wajibnya puasa Ramadan tersebut, yaitu ayat yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ya, Islam itu dia dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Ya, yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah. Kemudian menegakkan salat, wa ita'iz zakah. Kemudian menunaikan zakat, wal hajj. Kemudian haji, wa shaumi Ramadan. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan puasa tersebut. Nah, kita kalau membaca hadis ini, membaca keutamaannya, makin kita rindu dengan bulan Ramadan. Harusnya begitu ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisyam fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai, disahihkan oleh Albani rahimahullahu taala. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ya. Kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan manusia itu bagi dirinya. Setiap amalan cucu Adam itu untuk dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan membalas pahalanya. Allah sendiri yang akan membalas pahala bagi seseorang yang berpuasa. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar untuk tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama berpuasa. Kemudian keutamaan puasa yang lainnya adalah puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani li'abd." Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Dan kita tahu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an.
Nah, sangat aib apabila seseorang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia belum benar membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi." Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Semua kita membutuhkan syafaat pada hari itu. Ya. Dan dengan sebabnya puasa dan baca Al-Qur'anul Karim itu akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Yang belum bisa baca Al-Qur'an, mulai dari sekarang dia mempersiapkan diri untuk membaca Al-Qur'an. Atau dia di bulan Ramadan dia punya privat. Ya, untuk dia bisa belajar Al-Qur'an. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Puasa itu adalah perisai. Ya. Dan puasa adalah sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fil jannah thamaniyatu abwab." Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma Rayyan. Ya. Dan di antara pintu tersebut ada namanya pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu illa shaimun. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Ya, hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Ya. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pintu khusus. Ada pintu khusus yang hanya dimasuki, dan kita tahu bahwasanya surga itu memiliki 8 pintu. Dan di antara pintu tersebut ada pintu yang khusus yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nas'alullah al-jannah. Kita semua menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah disyariatkannya puasa. Yang pertama sekali adalah puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan yang sebenarnya halal, makan dan minum adalah hukum asalnya halal. Tetapi pada waktu tersebut Allah menyuruhnya untuk meninggalkan hal tersebut. Nah, apalagi untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Kemudian, puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana hal tersebut? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimina farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kenikmatan. Yang pertama sekali adalah tatkala dia berbuka puasa. Ini adalah suatu kenikmatan. Dari kita tadinya capek, lelah, ya, lapar, haus mungkin. Tetapi tatkala kita berbuka puasa mungkin hanya dengan seteguk minuman, dengan makanan seadanya, tapi kita langsung mendapatkan kenikmatan tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda liqa'i rabbih, tatkala dia bertemu dengan Rabbnya. Dia membawa pahala puasa tersebut. Kemudian mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Ya. Kita pengen makanan tersebut, kita pengen untuk memakannya, ini perkara yang halal, saya mampu untuk makan hal tersebut, ya, nggak ada pantangannya. Tetapi saya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya berpuasa. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa menahan laju godaan setan. Ya, karena apa? Kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan itu sangat keterlaluan. Kemudian puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Ya. Bagaimana tidak? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih lagi dermawan tatkala beliau di dalam bulan Ramadan. Nah, seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia di bulan Ramadan tersebut dia berusaha untuk bisa berinfak, memberikan kaum muslimin untuk berpuasa. Kemudian puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Ya. Ini mungkin dari sisi kesehatan pun ini diakui. Tetapi ada apapun, apabila hal tersebut tidak diakui dalam sisi kesehatan, kita juga harus meyakini hal tersebut. Kita tahu bahwasanya puasa itu pasti ada hikmahnya. Pasti itu adalah sebuah kebaikan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu ibadah melainkan itu ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kejelekan kepada diri kita. Allah tidak menginginkan kita dalam keadaan susah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa, itu pasti ada hikmahnya. Kita tahu ataupun kita tidak tahu. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penetapan awal bulan Ramadan itu dengan cara apa? Yang pertama dengan kita melihat hilal. Melihat hilal kita yang lihat sendiri atau orang lain yang melihatnya. Ya. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah negara kita telah memfasilitasi hal tersebut untuk melihat hilal secara langsung. Ya. Lebih spesifik. Dan kita menginginkan bulan Ramadan kali ini tidak ada yang puasa duluan. Tidak ada yang puasa duluan. Semua kaum muslimin harus puasanya bareng-bareng dan lebarannya juga bareng-bareng. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Sumu yauma tasumun wa aftiru yauma yuftirun." Puasalah kalian di mana mereka berpuasa, yaitu kaum muslimin berpuasa, dan berbukalah kalian, ya, ataupun berlebaranlah kalian sebagaimana kaum muslimin berlebaran. Jadi kita puasanya sama-sama, kita lebarannya juga sama-sama biar kaum muslimin itu bersatu. Ya. Kemudian kita mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya beliau. Sampai-sampai jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada seorang yang mengaku melihat hilal Ramadan sendirian, ulama khilaf. Dia sudah lihat hilal di bulan Ramadan, dia melihat jelas. Jumhur ulama mengatakan ia wajib berpuasa sendirian berdasarkan ru'yahnya. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tetapi sebagian ulama berpendapat ia wajib berpuasa bersama jamaah kaum muslimin. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Baz. Ya. Untuk apa? Menjaga kekuatan kaum muslimin. Untuk kita tidak berbeda dengan kaum muslimin. Ya. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat seseorang berpuasa. Syarat sah seorang berpuasa. Yang pertama sekali adalah Islam. Kemudian balik. Kemudian berakal. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian seseorang mampu berpuasa. Kemudian yang 7 niat. Nah, bagaimana jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang melakukan safar? Apakah boleh bagi dia untuk berbuka? Maka jawabannya boleh. Ijma' para ulama mengatakan bahwasanya orang yang melakukan safar, ya, melakukan safar itu boleh baginya untuk berbuka puasa. Tetapi mana yang lebih afdal bagi dirinya? Dia puasa atau berbuka? Maka para ulama mengatakan kalau dia memang puasanya tidak memberatkan yang dia,
yang afdal bagi dia untuk dia berpuasa. Karena apa? Karena keutamaannya bulan Ramadan yang tidak didapatkan di luar bulan Ramadan. Maka apabila kita melakukan safar, maka kalau safar kita tersebut tidak berat, kalau kita seseorang mungkin safar dengan pesawat atau mobil yang enak ya, dan mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, maka dianjurkan untuk dia untuk berpuasa. Dan safar itu, kata para ulama, jarak dikatakan seseorang melakukan safar yaitu 80 sampai 90 kilometer. Sebab itu pendapatnya jumhur para ulama. 80 sampai 90 meter. 80 sampai 90 kilometer. Ya. Tetapi para ulama yang lainnya membahas itu dikembalikan kepada uruf. Apa itu uruf? Kebiasaannya masyarakat. Apakah seseorang pergi dari satu kota ke kota yang lainnya itu dikatakan safar atau tidak? Nah, apabila sebagian orang khilaf mungkin, oh itu safar. Ada yang mengatakan itu safar. Oh, tapi kayaknya itu enggak safar. Maka kita kembalikan kepada pendapatnya siapa? Pendapatnya jumhur. Kita lihat apakah sampai 90 kilo atau tidak. Nah, itu cara menetapkan batas safar. Kemudian sunnah-sunnah ketika berpuasa. Sunnah-sunnah terkait berbuka puasa. Yang pertama adalah disunnahkan menyegerakan berbuka. Ya, tapi jangan pas siang. Itu namanya bukan menyegerakan berbuka. Itu namanya itu orang lagi nggak puasa itu namanya. Tetapi dia menyegerakan berbuka. Kalau waktunya sudah masuk, dia langsung berbuka puasa. Kemudian berbuka puasa dengan beberapa butir rutab, ya, yaitu kurma. Jika tidak ada, maka dengan beberapa kumit tamar. Beda rutab sama tamar. Ya. Kalau rutab itu masih kurma muda. Sekarang kalau orang Indo bilang kurma muda ya, yang masih kuning-kuning. Kalau nggak ada, ya sudah dengan tamar. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air putih. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah." Kemudian sunnah-sunnah terkait makan sahur. Makan sahur hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian disunnahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar. Jadi nggak ada istilah kalau makan sahur itu jam 1. Ya, itu ya bukan sahur namanya, tapi makan malam. Ya, makan tengah malam. Maka disunahkan untuk kita untuk apa? Mengakhirkan makan sahur. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan seperti bersedekah, ya, membaca Al-Qur'anul Karim, salat sunnah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu orang lain, itikaf, menuntut ilmu dan yang lainnya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di bulan Ramadan itu tidak menyibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Jiwa ini, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak sibukkan dengan ketaatan, dia akan disibukkan dengan hal yang sia-sia ataupun hal-hal yang batil, hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang haram. Imma hal yang sia-sia atau perkara yang haram. Maka jiwa ini harus kita paksakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa yang pertama adalah orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika dia berpuasa. Kemudian musafir. Kita sudah bahas tadi.
Ya, orang yang melakukan safar itu dia boleh untuk dia berbuka puasa. Kemudian orang yang sudah renta, orang yang sudah tua renta, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa dan dia membayar fidyah. Kemudian wanita hamil dan menyusui. Ya. Wanita hamil dan menyusui. Dibolehkan bagi wanita hamil dan menyusui untuk berbuka puasa. Para ulama jamaah kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala khilaf tentang mana apabila wanita hamil dan menyusui ya, tidak berpuasa, apa yang wajib bagi dia? Sebagian para ulama mengatakan wajib bagi dia hanya membayar fidyah. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya dia wajib membayar fidyah dan juga mengqadha. Adapun ulama yang lainnya berpendapat hanya wajib qadha. Dan ini adalah khilaf yang sangat kuat, sama-sama kuat. Yang mengatakan hanya wajibnya fidyah itu pendapatnya sebagian para sahabat. Ya. Kemudian wajib bagi dia mengqadha dan juga bayar fidyah. Yang ketiga pendapat hanya wajib dia qadha. Dan Allah taala a'lam bisawab, saya lebih condong kepada pendapat yang kalau dia mampu untuk mengqadha maka ini lebih aula. Wajib bagi dia qadha. Karena apa? Karena orang wanita hamil dan menyusui itu lebih cocok seperti orang yang sakit. Ya. Karena dia bakalan sembuh. Dan jemaah kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatal puasa, ya. Yang pertama sekali adalah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian keluar mani dengan sengaja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Kemudian yang keempat keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian yang kelima adalah menjadi gila atau pingsan. Kemudian yang keenam adalah riddah, yaitu murtad. Kemudian yang ketujuh adalah berniat untuk berbuka. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah merokok. Jangan sangka orang yang merokok itu nggak batal puasanya, batal ya. Kemudian yang kesembilan adalah jima, yaitu berhubungan badan. Dan seorang yang berjima di bulan Ramadan, ya, selain dia membatalkan puasa dan wajib mengqadha puasa, juga diwajibkan menunaikan kafarah, yaitu membebaskan seorang budak. Atau jika tidak ada maka dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Ataupun jika dia tidak mampu maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Ya. Yang kesembilan tadi adalah apa? Berhubungan badan. Dia membatalkan puasa, juga apa? Dia harus membayar kafarah. Yang pertama sekali dia membebaskan budak. Ya, kalau dia tidak mampu dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Yang ketiga adalah dia apa? Memberi makan 60 orang miskin. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bukan merupakan pembatal puasa sehingga dibolehkan melakukannya. Yang pertama sekali adalah mengakhirkan mandi hingga terbit fajar. Bagi orang yang junub atau wanita yang sudah bersih dari haid dan nifas, puasanya tetap sah. Kemudian yang kedua adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, berkumur-kumur dan istinsyak. Kemudian mandi di tengah hari puasa atau mendinginkan diri dengan air. Ini pernah ditanyakan kepada saya, salah seorang jamaah, apakah kita mendinginkan diri kita mandi itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Itu bukan bagian dari makan dan minum, bukan dari pembatal puasa.
Kemudian mencicipi makanan ketika ada kebutuhan selama tidak masuk ke kerongkongan. Jadi boleh kita mencicipi makanan, tapi jangan ditelan, tapi langsung dibuang. Ya, kemudian dia kumur-kumur dengan ini, kemudian dia buang. Ya. Kemudian bercumbu dan mencium istri bagi orang yang mampu mengendalikan birahinya. Tetapi sama para ulama menjelaskan, ya, hukum asalnya dia boleh. Tapi selama dia mampu mengekang dirinya, tidak berlebihan, ya, ataupun sampai mengeluarkan mani. Kemudian memakai parfum dan wangi-wangian. Ya, kita dianjurkan untuk apa? Memakai parfum dan wangi-wangian. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan siwak atau sikat gigi. Jadi jangan ada istilah puasa itu karena dengan hadis Nabi SAW mulut nafasnya orang yang berpuasa itu bau misik, maka dia tidak mau sikat gigi. Untuk bau misiknya itu lebih kental dan lebih enak baunya. Bukan demikian. Ya. Tapi dia berusaha untuk membersihkan giginya, untuk gosok gigi, ya. Kemudian menggunakan celak. Kemudian menggunakan tetes mata. Itu diperbolehkan. Kemudian makan dan minum 5 menit sebelum terbitnya fajar yang ditandai dengan azan subuh. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang dimakruhkan ketika dia berpuasa adalah terlalu dalam dan berlebihan dalam berkumur-kumur dan beristinsyak. Kita disunahkan untuk beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Tetapi tatkala dia berpuasa, maka jangan terlalu berlebihan. Hanya sekedar saja. Adapun di luar bulan Ramadan, maka dianjurkan kita untuk berlebihan. Kemudian menyicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Walaupun tidak masuk kerongkongan. Dia pengen coba nih. Aduh, udah berat kali ini, udah puasa nih. Pengen kayaknya ada sop buah nih. Padahal nggak ada kebutuhan dia untuk mencicipi hal tersebut. Dia nggak jualan kok. Kecuali orang yang berjualan. Dia buat banyak. Ini mau tahu gimana rasanya. Daripada nggak kemakan, daripada mubazir, nggak ada yang makan, maka dia cicipi. Maka ini dibolehkan. Tetapi kalau hanya sekedar dia pengen cicipi, ya, karena kayak haus tadi, ya, maka ini dimakruhkan. Kemudian bercumbu dan mencium istri tadi bagi orang yang tidak mampu mengendalikan birahinya. Ya, bagi suami istri di bulan Ramadan dia harus apa? Sedikit jaga jarak, ya, mungkin agar untuk menjaga kualitas puasanya, agar tidak mengeluarkan mani. Kemudian bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan. Kemudian yang terakhir, berlebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mungkin ini kita sedihkan, ya, sebagian kaum muslimin berpuasa ada tetapi aktivitasnya hanya sekedar main game. Ya. Alasannya apa? Biar puasanya nggak kerasa. Ya, dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kemudian beberapa kesalahpahaman dalam ibadah puasa. Yang pertama sekali adalah niat puasa tidak perlu dilafalkan. Tidak perlu melafadzkan niat. Karena niat itu dasarnya di dalam hati. Kemudian berpuasa namun tidak melakukan sholat fardu adalah kesalahan fatal. Ini yang dilakukan mungkin kita tidak bilang kebanyakan, ya. Mungkin kita tidak bisa bilang kebanyakan kaum muslim, tapi sebagian kaum muslimin, ya. Dia berpuasa tetapi dia tidak menunaikan sholat. Setelah dia makan sahur, kemudian dia tidur. Mungkin sore dia baru bangun atau siang. Maka apa faedahnya dia berpuasa? Kemudian
berbohong tidak membatalkan puasa. Ya, sepakat ulama berbohong itu tidak membatalkan puasa. Namun jadi membatalkan atau mengurangi pahala puasanya. Karena membohong adalah perbuatan maksiat. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wa amila bih, fa man lam yada qaula zur wa amila bih, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wa amila bih, fa inna lillahi hajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada rasa laparnya dan hausnya. Barang siapa yang tidak melakukan meninggalkan perkataan dusta, malah dia melakukan hal tersebut, ya, maka Allah tidak butuh terhadap rasa laparnya dan hausnya. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis, ya, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ya, ini hadis yang mungkin sering kita dengar. Ya, mungkin dari kecil kita sudah dengar hadis ini. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Padahal hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, jangan seseorang dengan hadis ini maka dia tatkala dia bulan Ramadan dia hanya tiduran. Dan tidak ada hadis yang mengatakan berbukalah dengan yang manis. Ini mungkin tidak sering kita dengar, ya. Berbukalah dengan yang manis. Ya. Ini sudah sering sekali kita dengar. Ya. Dan ini bukan ucapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita menyematkan ini adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu perkara yang berat. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia persiapkan diri tempat duduknya di neraka. Jadi jangan kita dengan modal semangat kita bawa suatu ucapan yang kita lihat bagus, padahal itu tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini untuk menjadi ilmu untuk kita, ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan taufik dan hidayahnya untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita keluar dari bulan Ramadan, kita selesai dari bulan Ramadan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.